teman-teman semua, perkenalkan nama aku Isnawati Miftahul Jannah. Di video kali ini, aku akan mereview sedikit tentang pengambilan keputusan manajerial. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dari Bapak Henryan Nyale selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di Universitas Esa Unggul Jakarta. Selamat menonton! Di sini, aku akan menjelaskan 7 poin dari pengambilan keputusan manajerial. 1. Ada tahap pengambilan keputusan. 2. Karakteristik informasi. 3. Jenis keputusan. 4. Struktur keputusan. 5. Nilai informasi dalam pengambilan keputusan. 6. Strategi dan posisi strategi serta peran sistem informasi akuntansi. Selanjutnya adalah tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap pengambilan keputusan ini terdiri dari berbagai macam tahap. 1. Identifikasi masalah. 2. Pemilihan metode. 3. Pengumpulan data. 4. Menginterpretasikan model keputusan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Selanjutnya, karakteristik informasi. Keputusan yang baik harus didukung oleh informasi yang berguna. Informasi yang berguna memiliki karakteristik seperti 1. Relevan. Informasi dikatakan relevan apabila mengurangi ketidakpastian. 2. Andal, yaitu akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi. 3. Lengkap. Informasi dikatakan lengkap jika tidak menghilangkan aspek penting dari kejadian yang merupakan dasarnya masalah. 4. Tepat waktu. Jika diberikan pada saat yang tepat dalam mengambil keputusan. 5. Dapat dipahami. Informasi dapat dipahami dengan mudah jika disajikan dalam bentuk yang jelas. Dan yang terakhir, dapat diverifikasi. Informasi dapat diverifikasi apabila terdapat 2 orang pekerja dengan secara independen dan masing-masing menghasilkan informasi yang sama. Selanjutnya, jenis keputusan. Keputusan sendiri terdiri dari 3 jenis. 1. Keputusan perencanaan strategik. Perencanaan strategik adalah kegiatan yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan sumber daya, dan memperkuat kinerja operasional. 2. Keputusan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen berperan untuk mendeteksi kelemahan yang perbaikan terhadapnya menjadi umpan balik dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan. 3. Keputusan perencanaan taktis. Perencanaan taktis adalah keterlibatan terus-menerus para manajer dan para karyawan inti untuk menghasilkan rencana bagi keseluruhan organisasi maupun unit-unit individual dengan tujuan untuk memastikan bahwa performa organisasi menjadi lebih konsisten. Kemudian ada struktur keputusan. Struktur keputusan ini terdiri dari 3 macam. 1. Keputusan terstruktur. Keputusan ini bersifat berulang, rutin, dan dapat dipahami. Contohnya seperti keputusan untuk memberi kredit kepada pelanggan lama hanya dengan membutuhkan pengetahuan tentang batas kredit pelanggan dan saldo saat ini. 2. Adanya keputusan semi terstruktur. Keputusan ini ditandai dengan peraturan yang tidak lengkap. Contohnya seperti menetapkan anggaran pemasaran untuk suatu produk. Dan yang terakhir ada keputusan tidak terstruktur. Keputusan ini bukan merupakan keputusan yang berulang dan rutin. Contohnya memilih sampul depan majalah. Selanjutnya, nilai informasi dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik dapat memperbaiki pengambilan keputusan seperti 1. Mengidentifikasi berbagai situasi. 2. Mengurangi ketidakpastian. Dan yang terakhir, informasi tentang hasil-hasil keputusan yang terdahulu. Selanjutnya, strategi dan posisi strategis. Menurut Michael Porter, terdapat 2 strategi bisnis yang dapat diikuti oleh perusahaan. 1. Strategi diferensiasi produk. Strategi ini memerlukan penambahan beberapa fitur atas produk yang tidak diberikan oleh para pesaing. Dan yang kedua adalah strategi biaya rendah. Dalam strategi ini, perusahaan memerlukan perjuangan untuk dapat menjadi penghasil produk paling efisien. Dan yang terakhir adalah peran sistem informasi akuntansi. Peran sistem informasi akuntansi sendiri yaitu mencapai kesesuaian yang baik antar aktivitas yang membutuhkan pengumpulan data setiap aktivitas.
Sekian video review dari aku tentang pengambilan keputusan manajerial yang bisa aku share. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun penjelasan yang sulit dimengerti. Untuk perbaikan kedepannya, silakan komentar di bawah ini. Terima kasih.